Oi, 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 oi. Oke, kita lanjutin ya untuk videonya. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa menu. Kita juga udah animasiin dengan nah, kalau misalnya teman-teman itu dari awal sudah pakai animasi, ya nanti actionnya bisa di akhir ya, akhir menu. Kalau misalnya teman-teman action dulu baru animasi, ya nanti animasinya apa actionnya harus dipindah ke motion clip ya, movie clip ya. Jadi caranya sebenarnya urutannya tergantung dari teman-teman. Jadi memang nggak ada patokan harus seperti apa dulu gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian simulasi, di mana nanti di bagian simulasi ini saya udah menyediakan. Jadi untuk si tombol di menu awal ini udah berfungsi, karena sebelumnya kita udah menambahkan simulasi, terus di menu simulasi ini nah, saya udah nambahin button. Jadi saya ngambil dari library langsung ngambil yang button yang logonya seperti ini, terus tapi umumnya saya ganti actionnya juga udah ada. Jadi actionnya saya masukin untuk yang home agar bisa ke menu awal dan stop ya. Terus di sini saya ada layer simulasi, nanti isinya adalah beberapa komponen-komponennya apa aja. Jadi di bagian sini teman-teman, jadi drive yang saya kirim itu teman-teman nanti bisa nemu di bagian elemen. Di sini adalah komponen-komponen yang akan digunakan ya. Memang tidak semuanya digunakan, tapi ini buat misalnya teman-teman mau yang lebih expert lagi gitu ya, mau coba-coba silahkan. Jadi ada gelas kosong dan isinya, dan kalau teman-teman mau edit ya juga silahkan, tapi memang nggak semua kita pakai. Terus yang kedua, di situ di drive itu juga saya menyediakan yang namanya script simulasi dan script background. Ini untuk background, jadi kalau mau tambahin background saya tidak memberikan tutorial ya. Jadi kalau mau nambahin background silahkan teman-teman cari di YouTube, nggak apa-apa. Jadi scriptnya udah saya sediakan di sini. Di scene simulasi ini sebenarnya ini udah tinggal pakai saja. Di sini saya ada ngasih tahu objek-objek yang bakal kita gunakan, kodenya apa, terus di sini scriptnya untuk apa juga saya jelaskan. Nggak cuma langsung script total full, nanti kita akan coba ya. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Jadi ini komponen utama di simulasi. Jadi selain itu memang kita nggak ada scriptnya maksudnya. Yang selain itu tuh nggak ada scriptnya. Jadi yang akan dimasukkan script ini nanti bakal ada yang glass baker. Nanti pastikan kalau teman-teman mau pakai script langsung pakai gitu ya, tanpa diedit-edit. Nanti teman-teman kodenya silahkan nanti pakai gelas satu, B-nya kecil. Terus ada pipet, nanti pipet satu, B-nya kecil. Lalu ada tombol ulang ya, ini B-nya kecil nih, dan ulang, underscore ulang, dan underscore ulang, senyawa, senyawa satu dan tabung reaksinya tabung satu. Jadi tabungnya ini, nah ini komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang ini ya. Oke, kita masuk ke dalam sini. Jadi kita seperti biasa masukkan dulu komponennya dari file, lalu kita import. Importnya boleh langsung ke state saja. Jadi langsung ke halamannya ya, tidak tidak perlu di library. Soal di mana elemen kita tadi ada yang senyawa ini, glass beaker yang ada isinya, terus ada tabung reaksi yang pakai rak, terus pipet yang nggak ada warnanya, dan ada tambahan meja ya, saya belum tambahkan meja. Oke, kita ada masukkan sini. Nah ini mejanya saya ubah jadi background saja. Kita pindah layer background, kita copy, terus oke, kita tutup. Oke, sudah nggak bisa diatur ya. Selanjutnya kita tinggal atur dulu saja untuk bagian apa simulasi-simulasi ini. Ukurannya terserah, mau teman-teman besar semua tidak apa-apa,
mau realistis juga tidak apa-apa, saya mungkin tidak realistis sesuai dengan kebutuhannya saja ya, seperti ini. Dan terakhir ini kita taruh belakang, ukurannya kita sesuaikan sama ini, sedikit kita ini taruh luar dulu, taruh dalam dulu. Oke, jadi nanti fungsinya atau uh, untuk virtual labnya ini sebenarnya simple, saya juga nggak mau ngasih yang berat-berat, nanti kalau mau yang berat nanti kita bisa belajar bareng atau teman-teman cari di YouTube aja. Jadi konsepnya adalah kita mau pakai sistem drag and drop yang ada di Adobe Animate ini. Jadi misalnya pipet ini kita geser ke sini ya untuk ngambil cairannya, lalu akan kita pindahkan ke tabung reaksi. Jadi nanti tabung reaksinya dari yang kosong akan ada isinya ya, seperti itu aja. Benar. Ini ada satu lagi tombol yang belum kita masukkan, kita hapus ke stack aja, masuk ke tombol, lalu kita tombol ulang. Nah, tombol ulang ini juga fungsinya agar misalnya kita udah selesai gitu ya, selesai simulasinya, nanti pengguna ini bisa bisa mengulang lagi, atau misalnya ada kesalahan kita penggunanya bisa mengulang lagi. Saya sediakan di sini. Nah, yang pertama kita glass breakernya bisa kita klik kanan, lalu convert simbol, kita tulis glass breaker gitu ya, lalu kita ubah jadi movie clip biar ada instance name-nya. Oke, nanti instance name-nya kita ganti jadi gelas itu ya, sesuai dengan kode kita. Nah, kalau misalnya teman-teman ini mau kodenya diganti silahkan, tapi nanti teman-teman harus ngedit ini ya, edit ini. Nah, untuk ngeditnya nanti saya akan jelaskan di akhir ya, di akhir video aja, kita ikuti aja sesuai dengan instruksi saya untuk saat ini. Nah, untuk yang kedua kita pipetnya juga kita ubah, misalnya pipet banding movie clip, terus ganti ini jadi pipet satu. Terus yang ini tabungnya juga kita ubah ke simbol, kita tulis tabung reaksi misalnya. Oke, lalu kita tulis tabung. Terus yang terakhir adalah ini kita ubah menjadi senyawa misalnya. Selanjutnya kita tulis senyawa. Sama tombol ulang ini kita akan ubah menjadi tombol ya, button aja ya, tombol ulang. Jadi misalnya tombol ulang ditaruh di btn underscore ulang ya, sesuai dengan script yang sudah kita berikan. Sudah sesuai. Nah, selanjutnya teman-teman ini bisa kita edit aja, kita coba ya, frame, soalnya kita ini coba seperti biasa, daun kita kecilkan, over kita besarkan. Oke, coba kita enter dulu, Ctrl enter ya. Nah, ini belum bisa kita geser ya, karena belum kita kasih action.
ini teman-teman, karena kita sudah menyesuaikan semuanya dalam dalam satu cara, atau misalnya persis sama persis dengan cara yang saya berikan. Action ini teman-teman tinggal kita copy saja, jadi di enter aja bagian sini, silahkan kalian buka ini, terus kita copy aja di bagian scriptnya ini. Nah, yang ini tulisannya kayak gini nggak apa-apa, copy saja semuanya, tarik sampai bawah, tinggal di copy, tinggal di paste. Nah, nanti ini akan diabaikan ya, karena jadi abu-abu ya. Ini sudah ada semuanya. Coba kita mulai langsung. Apakah ada yang tidak berfungsi? Aman. Di sini aman. Nah, ini udah bisa pakai drag and drop. Nah, ini tabungnya tidak saya bisa drag and drop. Ini yang bisa kita drag and drop. Ya, bisa uh, di mana-mana ya. Kita tidak setting gravitasinya. Misalnya kita masukkan ke sini, lalu ketika masuk akan muncul bagian yang ini. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya teman-teman nanti bisa atur saja posisi dari senyawa ini. Lalu kita ini karena kurang depan ya, berarti kita klik kanan bagian tabungnya, kita arrange ke bring forward. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, sebenarnya ini sudah selesai, simple banget kan, karena kita memang pakai template ya, template dari saya. Nah, ini kan udah nggak bisa nih karena udah selesai kan. Nanti sebenarnya bisa ditambahkan, misalnya teman-teman mau tambahkan animasi hebat gitu, neneng selesai, bisa terus. Nah, ini tombol ini ketika kita klik nanti dia akan ngulang dari awal. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman, misal teman-teman sudah puas lah gitu ya, sudah udahlah capek ini ya. Nah, ya udah teman-teman tinggal publish saja. Ya, ke publish setting, kita pilih ke Win Project ini, projector ini, tinggal di save dan di publish. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang mau misalnya mau tahu breakdownnya, jadi kita akan membreakdown actionnya. Di sini sebenarnya teman-teman kalau mau coba, ini sebenarnya ada plot hole ya, ada plot ya, bagian yang sebenarnya harusnya ada tapi tidak saya tambahkan. Ini kita kan memang sebenarnya pengennya ini geser seperti ini dulu ya, terus habis itu akan pindah ke sini. Tapi kalau teman-teman coba, kalau teman-teman mau langsung saja, itu dia akan langsung naik teman-teman. Karena begini, kita akan eh, breakdown ya, ini saya tadi kurang rapi. Kita breakdown, kita klik kanan, actionnya kita breakdown, kita lihat. Nah, di sini ada, ini udah yang saya tambahkan stop ya, biar animasinya tidak berkedip di awal. Lalu ini untuk tombol home ya, di sini ada penjelasan tombol home, ini fungsinya tombol home. Nah, ini yang kita pakai untuk scriptnya yang drag and drop. Jadi begini, di bagian atas ini teman-teman, di sini kan ada tulisannya memeriksa apa objek ada sebelum mengakses properti atau metode mereka. Jadi ini fungsinya di awal simulasi saya pengen senyawanya itu yang warna hijau itu dan button ulangnya ini tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat berfungsi. Jadi di sini kenapa rumusnya atau skripnya itu seperti ini. Senyawa itu akan awalnya akan eh,
visible-nya atau keterlihatannya akan false. Jadi rumusnya pakai ini aja seperti ini. Jadi ini untuk menghilangkan bagian senyawa dulu, jadi diumpetin dulu. Nah, terus yang button ulang ini pakainya enable karena dia button ya, jadinya enable berfungsi atau enggak. Nah, false. Nah, kalau bisa itu true, kalau nggak bisa tuh false. Nah, terus yang kedua di sini, bentar, saya coba dulu ya. Di sini untuk bagian menyimpan posisi awal pipet ini sebenarnya untuk memberitahukan si action script ini agar pipetnya itu nanti ketika ketika kita reset itu nanti berpindah ke koordinat yang kita tentukan atau koordinat nolnya. Jadi posisi sekarang yang kita lihat ini adalah koordinat nolnya mereka. Anggaplah seperti itu dari action script gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mau modelnya si objek-objek lain itu bisa digeser, kecuali menurut saya yang tabung reaksi ya, karena nanti itu kan nanti mempengaruhi sama bagian senyawanya. Kalau kita bisa geser kiri kanan nanti agak repot untuk ngatur si action scriptnya, atau harus nambahin si senyawa itu agar ngejar si tabung reaksinya. Makanya kita sebenarnya bisa kita tambahkan saja bagian sini misalnya. Jadi kita menambahkan sebuah variabel gitu ya. Ini variabel. Jadi misalnya inisial pipet X ini kita ganti jadi gelas X, inisial gelas Y kita ganti saja. Jadi gelas 1 gelas 1. Nah, koordinatnya akan seperti ini. Nah, terus yang di bawah ini ya teman-teman, ini adalah fungsi untuk mengatur ulang simulasi. Jadi kita bikin ini loh. Jadi kalau ada ini function ini setahu saya ya. Jadi ini kita mau nambahin kayak kata-kata ini nanti fungsinya untuk apa? Misalnya fungsi reset simulation. Jadi ketika akan muncul ada reset simulation di sini ya, di nah seperti ini nih, reset simulation, maka nanti dia akan fungsinya sesuai dengan instruksinya dia. Instruksinya yang ini nih. Nah, jadi function reset simulation dia akan ketika diklik ya, ketika diklik reset simulation itu dia akan menghilangkan senyawa, lalu pipet ini akan kembali ke inisial X dan inisial Y ya, tempat awal. Nah, berarti kita bisa dong buat nambahin bagian yang ini, bagian yang gelas. Nah, kita copy paste aja langsung. Kita ganti ke gelas. 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 Sini juga. Jangan. Nah, pastikan teman-teman nanti eh, sama semua ini ya. Huruf gede kecilnya dan lain-lain. Terus setelah koordinat dari dua item ini, button ulangnya nanti tidak bisa kita klik lagi ya. Terus nanti untuk pipet dan gelasnya itu nanti akan stop drag and dropnya, akan kembali lah. Apakah kita akan coba dulu? Nah, ya kan, awalnya itu ketika kita itu kalau misalnya inisial gelasnya itu nggak kita tambahkan,
itu dia nggak akan kembali teman-teman, mau posisinya dia terbang pun akan di situ ketika di reset. Nah ini juga di resetnya kan juga posisinya kalau si pipet ini selesai kan, masuk kan, dia nggak bisa digeser, baru dia bisa diklik. Karena kita tambahkan, jadi dia eh, balik lagi dua-duanya. Nah ini dua-duanya untuk nanti mengembalikan karena selesai drag and dropnya. Nah ini sudah jelas adalah fungsi untuk drag and drop. Jadi memang kalau teman-teman lihat action script ini tidak urutan ya, tapi tidak masalah ya. Kalau rumusnya untuk drag pipet ya. Jadi ini untuk mengaktifkan start drag pipet ini ya. Start drag pipet. Jadi rumusnya seperti ini. Yang ini untuk start and drop drag pipet. Yang ini gelas. Jadi kita coba saja untuk eksperimen. Misalnya kita iseng mau nambahin untuk si ini eh, tabungnya. Nah, kita ganti jadi drag tabung. Kita tulis tabung 1 dan tabung. Di sini juga stop drag tabung. Di sini ada tabung 1 dan tabung. Kalau kita coba, harusnya tabungnya bisa kita geser. Ini berarti posisinya kalau ini kita harus mengaktifkan juga di bagian yang atas. Nah, di sini nih, di sini kita belum aktifkan teman-teman. Kita masih punya yang pipet dan gelas. Nah, yang ini kita harus tambahkan lagi yang bagian lalu ini juga tabung. Ini jangan lupa T-nya besar. Ini T-nya besar. Coba sekarang kita sudah berhasil. Nah, ini sudah bisa digeser. Cuma masalahnya apakah ini bisa ngikutin? Nah, kan tidak ngikutin. Makanya untuk bagian ini lebih baik memang tidak bisa digeser saja. Ini tabung kita hapus lagi ya. Oke, tabung kita hapus. Ini tadi untuk fungsi drag and dropnya bisa diaktifkan. Yang ini agar bisa digeser oleh mouse. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi simulasinya. Jadi di sini simulasinya. Simulasinya cukup pendek, teman-teman. Karena memang kalau teman-teman baca, kalau teman-teman pahami ini tuh ada kesalahan sebenarnya. Harusnya rencana saya pengennya memang nanti ketika si apa ini namanya pipet ini ketika berpindah ke sini ke gelas beker ini itu nanti dia akan mengambil dulu atau nanti menambahkan animasi. Cuma saya kalau nambahin animasi agak repot juga ya, atau nanti berubah, pokoknya pipetnya akan berubah menjadi yang ada cairannya ya. Jadi dia tidak bisa langsung dipindahkan ke uh, ini ke tabung reaksi. Jadi syaratnya harus ke sini dulu, nanti dapat hijau-hijau dia baru dipindahkan ke sini, nanti pipetnya akan berubah lagi ke bentuk semula. Sebenarnya seperti itu. Cuma action clipnya ternyata terlalu panjang, agak sulit juga untuk dipahami, makanya coba kita lihat ini. Jadi di sini fungsinya adalah ketika si pipet ini
masuk ke dalam tabung. Nah, di sini kan dia cuma ada dalam tabung ya. Dalam satu ini, satu rangkaian ini hanya ada kode pipet dan kode tabung. Dan di sini ada hit test object. Ketika pipetnya menghit atau bersinggungan dengan tabung, maka nanti dia akan menampilkan senyawa dalam tabung. Jadi visible-nya berubah jadi true. Tadi false kan. Terus tombol ulangnya nanti akan true, enable, bisa digunakan. Nanti sisanya drag and drop-nya akan mati semua. Drag and drop-nya akan mati semua. Jadi semuanya nge-freeze, semuanya selesai. Hanya seperti itu. Harusnya sebelum ini itu ada untuk pipet menyentuh ke si gelas ya. Jadi pipet menyentuh si gelas. Tapi karena tidak ada interaksi yang akan muncul ya, itu harusnya kita tambahkan di sini. Nah, habis itu yang terakhir ya. Ini sebenarnya agak misah sendiri nih. Ini untuk tombol ulang. Jadi akan reset simulation ya. Ini tinggal ditambahkan aja. Nah, untuk mengotak-atik ini agar lebih oke, itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya uh, ChatGPT atau AI yang lain. Kalau teman-teman mau nambahin drag and drop lain, silahkan teman-teman. Saya lebih senang kalau teman-teman bisa drop juga. Jadi ini sebenarnya saya memberikan konsep di mana uh, virtual lab ini bisa teman-teman kembangkan secara simple ya. Nah, tinggal teman-teman fungsinya juga untuk apa drag and drop ini, dan ada juga puzzle bisa juga digunakan di sini dan lain sebagainya. Teman-teman dicoba-coba saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan pembelajaran saya, teman-teman bisa uh, mengeksplor atau mencoba aplikasi apa yang cocok sama saya. Oh, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk hal-hal yang uh, saya perlukan. Jadi intinya seperti itu. Jadi silahkan teman-teman kerjakan secara mandiri. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa kumpulkan di drive masing-masing dengan bentuk exe ya pastinya yang sudah dipublish. Nanti kita akan melihat hasilnya dan mentahannya juga pasti. Oke, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.